kerinduan kami hanya ingin melekat di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bawaku lebih dekat Tuhan, menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku limpahkan syukur, hanya dekat-Mu hatiku tenang. Sebab Kau Allah, sebab Kau Tuhan yang layak disembah. Oh, oh,
damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh Yesus, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hanya dekat-Mu ya Bapa. Salam warga kerjaan, bagaimana kabarnya? Anugerah, kebaikan, dan kemuliaan Tuhan kiranya selalu bersama dengan kita. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 4 ayat 31 sampai dengan 32. Di sana dikatakan demikian. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ada dua situasi yang berbeda di sana. Yang pertama adalah kondisi yang sebenarnya, yaitu biji sesawi itu dikategorikan kecil di antara segala jenisnya. Tetapi kondisi yang setelahnya itulah kondisi yang saya kategorikan potensi. Potensinya adalah dikatakan di sini menjadi lebih besar daripada segala sayuran dan mengeluarkan cabang-cabang besar. Kerap kali kita tergoda kepada satu kondisi yang nomor 2, yaitu kondisi potensi, di mana kita menjadi lebih besar, baik itu dalam usaha, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam apapun yang kita kerjakan. Ataupun dikatakan mengeluarkan cabang-cabang lebih besar, kita disebut sebagai pribadi yang produktif, pribadi yang aktif. Semua daripada kita tentunya kita ingin sekali ada di titik itu. Tetapi pernahkah kita coba melihat ayat ini lebih jelas, lebih jeli? Antara yang realita dengan yang potensi itu harus ada satu kondisinya. Kondisinya di sini dikatakan bahwa tetapi apabila ia ditaburkan. Nah, jelas sekali bahwa apabila benih itu tidak ditaburkan, maka benih itu tidak akan masuk pada namanya sebuah potensi yang dikatakan besar, potensi yang dikatakan banyak rantingnya dan seterusnya, lebih besar dari semuanya. Tentunya tidak bisa. Nah, inilah yang harus kita fokus bersama berkaitan dengan benih itu harus ditaburkan. Dalam terjemahan yang lain itu dikatakan benih itu harus ditanam.
Sebuah kondisi yang bagi saya ini menarik. Mengapa? Karena ada sebuah pembalikan keadaan. Dulunya benih itu kelihatan, sekarang nggak kelihatan. Dulunya benih itu di atas, sekarang benihnya di bawah. Dulunya benihnya itu menjadi mungkin sorotan daripada kacamata publik, tapi sekarang nggak ada yang care, nggak ada yang peduli, bahkan dia dilupakan. Ada di dalam tanah. Dulunya mungkin dia ada di atas meja, tapi ini sekarang dia ada dalam tanah. Apakah hal ini berbicara kepada setiap daripada kita? Mungkin kita berpikir bahwa saya seperti benih itu. Dulunya saya kelihatan, dulunya saya diperhitungkan, dulunya saya menjadi fokus perhatian beberapa orang. Tetapi dalam berjalan waktu saya memasuki satu fase di mana saya dilupakan. Saya seperti dianggap tidak ada. Saya seperti direndahkan, bahkan benih dalam tanah, Bapak dan Ibu, diinjak, merasa dirinya dipermalukan dan seterusnya. Fakta mungkin yang kita hadapi demikian, tetapi baiklah kita mau belajar untuk mengucapkan kata yang benar terhadap fakta-fakta tersebut. Melabel fakta dengan kata yang benar, kalimat yang benar, itu menjadi satu kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita. Lihatlah, benih itu di dalam terjemahan lain itu bukan dibuang, tidak, tetapi ditanam. Ada unsur kesengajaan. Saya teringat dengan sebuah, saya sebut prakarya ya. Jadi waktu itu saya diberi tugas oleh guru saya untuk menanam biji kecambah menggunakan media kapas yang dikasih dengan air. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya harus melakukan daily report. Bagaimana perkembangan si biji kecambah tersebut. Setiap hari saya perhatikan, bukan setiap hari Bapak dan Ibu. Setiap detik, setiap saat, bangun tidur, sebelum tidur, setelah makan. Pokoknya dia menjadi pusat perhatian saya tuh. Saya harus melakukan daily report. Sampai pada akhirnya saya presentasi dan saya dikategorikan sebagai murid yang sangat detail memperhatikannya. Lihat, mungkin kecambah itu dia berpikir bahwa nggak ada yang peduli, nggak ada yang memperhatikan saya. No. Saya waktu itu posisinya, saya sangat memperhatikan kecambah tersebut. Mungkin Bapak dan Ibu sama seperti benih itu ya, ditanam. Mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa tidak yang peduli, tidak yang tahu, tidak ada yang mengerti apa yang saya sedang hadapi. No. Anda salah dengan kesimpulan Anda. Anda dan saya sedang ditanam. Ada sebuah divine purpose yang Allah mau dalam kehidupan kita, untuk kita masuk dalam area kita ditanam. Seolah-olah kita dilupakan, seolah-olah kita direndahkan, seolah-olah kita tidak dianggap, seolah-olah banyak orang melupakan setiap daripada kita. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan. Sama seperti saya waktu melihat si biji kecambah itu sendiri. Itu suatu proses yang mana Allah akan membawa kita kepada namanya kepenuhan potensi. Coba lihat ayat itu ya. Pada waktu dikatakan dia ditanam, setelah itu dia memasuki proses selanjutnya. Dikatakan dia bertumbuh besar, bahkan dia bisa menjadi berkat untuk binatang-binatang sekitarnya. Anda tidak pernah sendirian. Anda tidak ditinggalkan, tetapi mata Tuhan ada selalu memandang keberadaan Anda. Anda sedang dalam prosesnya, dan Allah membentuk Anda untuk dapat menampilkan potensi yang penuh dalam kehidupan Anda. Selamat menikmati tema pada bulan ini, yaitu menjadi benih sesawi. Dan setiap daripada kita harus mau ditanam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam kesendirian kami, terkadang kami salah mengartikan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kerap kali di dalam proses demi proses yang kami hadapi, kerap kali kami berkesimpulan bahwa kami dilupakan, kami direndahkan, kami dimarginkan, kami tidak dianggap sebagai apa-apa. Bahkan kerap kali ada mungkin di antara kami menganggap bahwa hak-hak kami seperti diinjak. Kami seperti biji sesawi itu yang ditanam, yang semula kelihatan tidak kelihatan, yang semula ada di atas lalu ada di bawah dan diinjak orang. Semula kami salah, tetapi waktu kami mendengar firman Tuhan pada hari ini, bahwa ada sebuah divine purpose yang mana Tuhan memang sengaja menempatkan kami di dalam tanah supaya
benih itu, supaya potensi yang ada dalam benih itu muncul keluar dan kehidupan kami jadi berkat. Ajar kami untuk kami boleh melihat segala sesuatunya dari perspektif sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk tema bulan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.